Oke, ayo kita jalan-jalan sebentar ke masa lalu, langsung ke jalanan Indonesia yang ramai. Karena cerita taksi di sini jauh lebih menarik dari yang mungkin kalian kira. Bayangkan ini, tahun 1930-an di Batavia, yang sekarang kita sebut Jakarta. Dokar, delman, kereta kuda berderap di jalanan kolonial. Tapi ini bukan untuk sembarang orang loh. Harus orang penting atau punya uang lebih. Lompat ke akhir tahun 1930-an. Mobil mulai berdatangan tapi langka, benar-benar langka. Orang kaya, penjajah Belanda. Ide taksi itu, jujur saja, barang mewah. Tidak ada argometer, tidak ada aplikasi, hanya jabat tangan, hanya tawar-menawar. Sekarang, maju ke tahun 1950-an dan 60-an setelah Indonesia merdeka, Jakarta, Surabaya, Medan. Tiba-tiba, lebih banyak orang perlu bepergian. Penyewaan mobil jadi lebih umum, tapi sistemnya masih kuno. Belum ada argometer, jadi kalian masih harus menawar setiap ongkos. Pemerintah mulai memberikan izin resmi kepada perusahaan penyewaan mobil. Itulah cikal bakal perusahaan taksi yang kita kenal sekarang. Tapi perubahan besar terjadi di akhir tahun 1960-an dan awal 70-an. Muncul argometer. Presiden Taxi adalah perusahaan pertama yang menggunakannya. Dan tiba-tiba, semuanya berubah. Ongkos jadi transparan, tidak ada lagi tawar-menawar tanpa henti. Kepercayaan pada taksi mulai tumbuh. Bluebird diluncurkan pada tahun 1922 hanya dengan 25 mobil. Dan sejak itu, dunia taksi meledak. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, taksi ada di mana-mana di kota-kota besar. Perusahaan punya warna dan kode sendiri. Pemerintah menetapkan tarif dasar resmi agar semuanya adil. Naik taksi bukan lagi hanya untuk orang kaya, itu sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Lalu datanglah revolusi digital. Gojek, Grab, Maxim, tiba-tiba memesan tumpangan semudah mengetuk ponsel kalian. Bahkan perusahaan taksi tradisional ikut serta dengan aplikasi mereka sendiri seperti My Bluebird agar tidak ketinggalan. Ini fakta menarik. Bahasa Belanda, bahasa Inggris, taksi atau taxi cab baru menjadi bagian dari bahasa Indonesia pada tahun 1950-an. Pada tahun 1980-an, taksi menjadi pilihan utama bagi semua orang. Jadi, lain kali kalian naik taksi atau memesan tumpangan online di Indonesia, ingatlah, kalian adalah bagian dari cerita yang dimulai dengan kereta kuda dan terus berjalan selama hampir 1 abad. Keren kan? 1 menit sejarah, asik dan mudah diingat. Belajar bareng kita, bikin tambah semangat. Klik button, ayo ikut. 1 menit sejarah seru banget. Kawan, ayo dengar cerita masa lalu. Cuma 1 menit bikin kamu tahu. Dari pahlawan peristiwa budaya yang hebat. Belajar sejarah jadi asik banget. 1 menit sejarah gampang diingat. Ilmu bertambah, hati pun semangat. 1 menit sejarah seru dan yang hebat. Belajar sejarah jadi lebih unik. Masa lalu jadi cermin untuk langkah ke depan. Ayo klik dan tonton, pengetahuan berkembang. 1 menit sejarah gampang diingat. Ilmu bertambah, hati pun semangat. 1 menit sejarah seru dan yang hebat. Belajar sejarah jadi lebih unik. Terima kasih sudah nonton 1 menit sejarah. Jangan lupa like dan share, ilmu makin bertambah. Subscribe sekarang juga biar makin asik. 1 menit sejarah selalu unik.